Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Wahidin dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Seperti biasa, di sini saya akan membuat video Learning Journal 13 untuk memenuhi tugas public speaking saya. Nah, seperti biasa juga, setiap kita melakukan pertemuan kelas itu pasti kita ada yang maju 3 orang untuk melakukan public speaking di depan kelas. Nah, selanjutnya itu dilanjutkan bukan membaca sih, melakukan presentasi kelompok. Nah, kemarin itu kelompok tiga tentang perbedaan dan persamaan ceramah, motivasi peserta peserta serta praktik menyusun pesan atau bahasan, motivasi atau persuasi. Nah, pengertian ceramah. Ceramah adalah penyampaian ajaran, informasi, atau nasihat secara lisan kepada orang banyak dengan tujuan memberikan pemahaman dan pengaruh tertentu. Ceramah dari aspek bahasa adalah penuturan atau perangan secara lisan oleh guru pendidikan agama Islam terhadap peserta didiknya di dalam kelas. Menurut Mahfud Solahuddin dan DKK 1983, metode ceramah adalah suatu cara penyampaian bahasa pelajaran secara lisan oleh guru di depan kelas atau kelompok. Selanjutnya, pengertian motivasi. Motivasi adalah dorongan dalam diri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Motivasi juga merupakan dorongan dasar yang menggerakkan seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan tertentu. Istilah motivasi berasal dari kata motif, yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi tidak dapat diamati secara langsung, tapi diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis motivasi dan ceramah. Yang motivasi menurut Sudirman 2016, motivasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik, bersifat aktif dan tidak perlu dirangsang dari luar karena seorang mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua ada ekstrinsik, suatu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang timbul dari suatu kebutuhan yang harus dapat dipenuhi. Nah, selanjutnya ceramah. Yang ceramah itu ada pertama persuasif, merupakan kalimat yang disusun sedemikian rupa dengan tujuan untuk mengajak khalayak pada ceramah persuasif. Yang kedua ada rekreatif, jenis ceramah yang satu ini isinya adalah menghibur khalayak dengan cerita-cerita yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, argumentasi. Ceramah argumentasi berisi perdebatan dan saling tukar pikiran. Pada ceramah ini, penceramah akan menjelaskan informasi yang akan disampaikan pada khalayak. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk memperdebatkan suatu topik. Selanjutnya, perbedaan ceramah dan motivasi. Nah, kalau ceramah itu memberikan ilmu pengetahuan suatu arah komunikator ke komunikasi. Metode penyampaian informasi suatu arah biasanya di kelas pengajian. Selanjutnya, motivasi. Nah, membangkitkan dorongan bersifat dorongan. Yang pertama membangkitkan dorongan, yang kedua bersifat mendorong dan menggerakkan to move. Dorongan psikologis disampaikan oleh motivator dengan gaya interaktif dan energik. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Mohon maaf ya, mungkin saya sedang pilek juga ini. Mohon maaf bila misalkan ada kata-kata yang salah juga kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.